Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara bersikap dalam komunikasi dan teknik berbicara efektif. Langsung saja kita masuk ke yang pertama. Teknik berbicara efektif adalah berbicara secara menarik dan jelas sehingga dapat dimengerti dan mencapai tujuan yang diharapkan di dalam komunikasi. Teknik berbicara di dalam berkomunikasi harus menyesuaikan diri antara komunikator dan komunikan kepada pesan message yang dipercakapkan. Secara sederhana, teknik berbicara di dalam komunikasi secara aktif dan efektif adalah: yang pertama adalah memilih pokok persoalan untuk dibicarakan. Yang kedua, berbicara diiringi dengan bantuan gerak-gerik. Yang ketiga, menyesuaikan situasi dengan lawan bicara dengan baik. Yang keempat, menghargai dan menghormati lawan bicara dengan baik. Yang kelima, menanggapi setiap reaksi, saran, usul dari lawan bicara. Sebagai contoh, nomor 1, memiliki pokok persoalan untuk dibicarakan. Jadi kamu datang ke tempat temanmu, misalnya teman kamu dan kamu sering main game. Nah, jadi kamu masuk ke dalam, assalamualaikum bro, waalaikumsalam gitu, masukkan. Nah, kalian harus membuka pembicaraan. Contohnya itu, lu udah tier apa bro? Maksudnya tier itu pangkat, rank. Kamu sudah rank apa bro? Aku sudah mythic bro, ayo mabar yuk, aku lost streak terus nih gitu ya. Jadi ada pembicaraan yang nyambung di antara kalian berdua. Terus yang kedua, berbicara diiringi dengan bantuan gerak-gerik. Nah, jadi kayak ini gua tadi ngomong kamu, aku, saya, anda gitu. Ya kalau misalnya di formalnya kita harus ngomongnya anda, saya gitu. Terus ada juga tuh, tahu kan adat Jawa, kalau misalnya nunjuk sopan banget, nggak gini kan dianggap itu kurang pantas. Nah, jadi dia nunjuk dulu gitu, ke jempol, saya, anda, masnya, mbaknya gitu. Nah, ada juga nih yang ketiga. Yang ketiga nih salah satu yang sangat sensitif ya. Jadi menyesuaikan situasi dengan lawan bicara dengan baik. Jadi misalkan dia lagi sedih misalnya kucingnya meninggal gitu kan, kucingnya mati. Terus lu bahas kucingnya dia, padahal lu sudah tahu kalau kucingnya mati. Kucing lu mati gara-gara apa? Hahaha gitu. Itu nggak bagus ya. Jadi kalau komunikasi kayak gitu kurang bagus. Nah, jadi sebaiknya kalau misalkan teman kalian mempunyai kucing yang mati, kalian bilang, kucing kamu mati kenapa? Kok bisa begitu sih? Oh iya, sabar ya. Mungkin sudah waktunya dia untuk pergi ke sana. Next, yang keempat, menghargai dan menghormati lawan bicara dengan baik. Nah, jadi kalau misalkan kamu lagi ngomong, kamu pastinya mau tuh didengarin kan, pasti mau didengarin. Nah, nggak mungkin kan teman kamu yang mau ngomong kamu nggak dengerin. Misalnya dia lagi ngomong, misalnya sama gue ya, Lip, kamu sudah kerjakan tugas yang ini kan? Nah, tugas ini susah banget ya, kamu bisa bantuin aku. Baru kamu tuh sikapnya kayak gini, bengong gitu kan, atau kamu ngomong sendiri juga, atau liatin HP. Itu paling sering, liatin HP. Itu nggak bagus. Jadi sikap yang harus kamu lihatkan itu, kalau misalnya dia ngomong sama kamu perhatikan juga kan. Sudah bro, sudah ini, oh aman, tenang, sini aku bantu. Jadi ini yang begini, nah ini tambah ini, kali ini, bagi ini sama dengan ini. Nah, jadi gitu cuy, bro. Nah, apalah ya kak, panggilan kalian po. Nah, begitu. Untuk nomor 5, menanggapi setiap reaksi, saran, usul dari lawan bicara. Contohnya, misalkan si Fulan tanya sama gue, Lip,
gimana kalau misalnya project ini kita buat tambah ini Arduino ini sama alat ini biar jadi sesuatu yang lebih bagus gitu. Nah terus jawaban yang salah dari kalian kayak gini, enggak, usulan kamu jelek banget, mending pakai yang aku kemarin aja. Ngapain sih pakai yang kayak gitu, jelek banget. Berarti kalian sudah nggak menghargai lawan bicara kalian atau asal usul dari teman kalian. Harusnya sikap yang kalian ambil, misalnya kalian akan menolak, kalian harus beri penjelasan, bagus sih, cuman gini bro, kalau misalnya kita tambahin yang kayak kamu bilang, kita tambahin yang ini sama ini, nanti dia malah nggak sinkron gitu. Nah teman kalian pasti akan bilang, oh gitu, ya gitu ya, sip, oke. Sedangkan misalnya kalian bilang kayak yang awal tadi, kalian langsung nolak, ih jelek bro, dia itu pasti dalam hati, pasti begitu, dia langsung marah gitu. Nah misalnya temanku begini, next ya. Nah jadi selanjutnya, kalau kalian mau komunikasi, kalian mau berbicara sama teman kalian, sama keluarga, kalian harus lihat situasinya. Yang paling penting ya, lihat situasi, lihat sama siapa kalian berbicara, lihat itu formal atau enggaknya kalian berbicara dalam situ. Semisal kalian sama teman sebaya, ya kalian bisa ngobrol biasa pakai kata kasar kah, kata kasar yang menurut kalian tuh sudah biasa sih di kalangan kalian. Nah kalau misalnya kalian ke formal, jangan pakai kata kasar, apalagi sama keluarga kalian. Kalau sama orang tua, sama kakak, sama adik, jangan. Nanti misalnya kalian ngomong sesuatu yang kasar sama adik kalian, nah nanti adik kalian bakal ngikutin terus dipraktekin ke lo. Jadi lo yang salah gitu kan, karena ngajarin yang kurang tepat sebagai kakak gitu. Nah kalau semisal di formal kalian ngomongnya kurang bagus, kata kasar, kata-kata yang kalian biasanya sebaya, terus kalian angkat di acara formal gitu. Misalkan nih lagi sambutan kepada Mr. A naik ngomong, semuanya yang saya hormati bla bla, terus dia ngomong kasar gitu kan sama teman sebaya, kayak teman sebaya gitu kan, itu dicap orang jelek malah. Jadi kalau misalnya mau ngobrol sesuatu, komunikasi sesuatu yang baik, sikapnya itu harus melihat situasi, harus tahu situasi, harus punya mental juga untuk ngomong gitu. Kalau misalkan kalian gak punya mental untuk ngomong, ya kalian harus buat diri anda kayak slow aja, santai gitu. Nah santai aja. Kalian niatnya baik gitu. Kalian mau berkomunikasi sesuatu yang mungkin penting atau nggak penting, tapi biasanya kalau misalnya mau komunikasi sesuatu pasti penting sih. Salah satunya mempererat pertemanan, mempererat hubungan antara kalian gitu kan, atau sama doi kalian gitu kan, ngobrol. Nggak mungkin kan kalau misalnya kita cowok gitu nggak buka pembicaraan terus gitu kan kasihan tuh cewek. Lo tau sendiri kan kalau cewek mesti dimengerti. Nah jadi kesimpulan dari semua yang gue bilang tadi itu adalah, yang pertama, situasi saat kamu berbicara untuk komunikasi yang kalian biar baik, sikap yang bagus. Pertama kalian harus tahu situasi, yang kedua kalian harus jaga gaya bahasa, yang ketiga mental kalian. Kalau misalnya kalian di formal atau sama orang tua atau sama mertua kalian atau sama teman-teman yang baru gitu, first impression kalian kayak mana. Terus yang keempat itu adalah menghargai. Kalau misalnya ada teman kalian yang juga ngomong sama kalian harus perhatikan, kalian harus jawab kalau misalnya dia bertanya sama kalian. Yang kelima adalah pembahasan yang nyambung. Kalau misalnya kalian gak punya pembahasan yang nyambung, contoh gini, bro, kamu masih gak main Mobile Legends? Kok kucingku kemarin hamil 20 anaknya. Gak nyambung kan? Ya udah segitu doang. Oke, terima kasih sudah nonton video ini.
Akhirul kalam, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.